Ini adalah tempat pemeliharaan cacing sutra, memproduksi cacing sutra, tapi sekarang sedang habis. Asal-asalan kan kita udah punya telur dari situ, kalau mau dipindahkan ke tempat yang ini itu nggak boleh, Pak. Praktek pencucian apa Pencucian, jadi harus bersih kayak gini nih. Nanti kalau udah selesai bersih baru kita isi air bersih juga, baru nanti sorenya pindahin telur ke sini. Ya. Kalau kita asal-asalan nih kayak gini, bukan netes telurnya, busuk. Dikarenakan ini masih kotor, ya. Nah, itu nggak boleh. Walaupun bikin baru, terpalnya baru ngambil dari kang anak kita pasang, tetap itu harus dicuci dikarenakan masih ada amonia dari pabrikan. Itu nggak boleh, harus tetap dicuci ya. Penyucian ini nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sikat. Kalau pakai sikat cepet pudar, irena cepet rontok ininya. Kalau pakai sabun nanti bau nempel. Kalau di sini mah cukup pakai karung kayak kemarin seperti begini, Pak. Coba praktek, Pak. Nah, ini digosok setiap kali mau mijahin, setiap kali mau nalar telur tetap harus dicuci, Pak. Harus bersih sama dindingnya semua ke sini, Pak. Coba, Pak, ya praktek, Pak. Walaupun si Bapak nggak ngerjain sendiri, nanti di rumah di kolam Bapak nanti nunjukin orang kerja gampang. Tapi kalau nggak diunjukin dari sini, siapa tahu nanti nyucinya pakai sikat kawat, malah cepet habis. Nggak sampai pakai air. Ayo saya di sini aja dulu. Nah, sini kan. Soalnya ini licin. Sama. Apalagi kalau nggak dicuci ini. Jelek beneran ini sama giginya ya. Nah, ini Udah bersih. kita cuci deh supaya menghilangkan kumut-kumut yang ini yang tadi pakai. Oh iya, pakai air bisa, Bang. Pakai air bisa. Cuman airnya lagi ngisi di situ. Tuh, Kang, cuci, Kang. Apalagi nanti udah punya kolam sendiri. Ya. Nanti kalau asal-asalan praktik dari sini, pas pulang ke rumah buka ikan kasih sayang, Pak. Ya, bener. Di situ coba. Dikeringinnya sehari aja, Pak. Nggak boleh dikeringin, kalau udah disaatnya cucinya ambil aja, dicuci aja. Enggak, udah dicuci, dikeringin kan. Enggak, langsung isi air aja. Langsung isi air, Pak ya? Langsung isi air. Habis dicuci langsung isi air lagi. Air lagi. Terus sisa kotorannya kemana? Kayak dibuang. Ini dibuang nih. Ya. Dibuang dulu. Iya. Bro, ngepel. Kamu Ngepel. Stop, ngepel dulu. Hah? Ngepel. Soalnya licin. Nanti Ngepel kan apa deh? umur 18 hari kita sortir. bagus ya? Kalau nggak dicuci begini nanti wah bisa jatuh kitanya. Sampai keset. Sampai keset maksudnya sampai nggak licin ya? Sampai nggak licin tuh, kalau udah dicuci kan nggak licin. Ini kayaknya di situ nih, selangnya. Kemana tuh terus, Pak? Diberus sampai udah nggak licin. Halo, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami berada di kolam pembenihan, Pemindahan. atau kolam penetasan yang mana Ini contoh kolam yang sudah bersih, sudah habis dicuci. Semua tidak ada lumutnya. Penggosokan lumut tidak boleh pakai bahan-bahan kimia, tapi hanya disikat dengan karung plastik bekas. Nah, ini satu kolam berikutnya adalah yang sudah bersih, sekarang sedang diisi air untuk nanti meletakkan benih. Oke. Ini yang berikutnya lagi yang sudah terisi air dengan perkiraan 10-15 cm kedalaman. Oke. Ini juga sudah
selesai diisi air. Ini kolam yang sudah disikat, airnya dibuang, air kotornya sekarang diisi air bersih lagi untuk pembilasan. Oke. Di sini kita proses bikin kakaban. Kita nggak kemarin dan nggak ngapain kan? Kan loh. Nanti setelah dibilas dikuras. Kalau saya kalau menggaji kan gampang tuh ya. Oh, iya habis semua kalau gitu. Kalau kata saya juga kalau teori mah Kakaban pertama kali adalah membersihkan Kan nggak semuanya sampai bersih gini, nggak semuanya dari apanya yang diambilin itu namanya? Yang diambilin itu Apa? lidinya ya, Yang lidi, masalah lidi bisa ngakibatin luka. yang Luka sama lancip yang bukan bisa sama membuat kitanya juga sama luka terpal juga. manusia, ikan maupun Jangan. setelah selesai digulung, Belum dipotong, digulung dulu ya? digulung. terus Potongnya balik ya, Bang, dibalikan. Nah, itu kan. Rapi. Nah, itu dibalik. Bah, kami dipotong, kalau dipotong dulu baru di Ya nggak apa-apa, mau dipotong dulu juga nggak Hati, apa-apa. Tan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Nah, itu buang lurus gitu. Siapa namanya ini? Ahmad, Buat siapa? buat ini. Saya kekakan. Kayaknya belum itu. Coba dibuka. Hah? Ini belum dipotong. Belum ya? Belum. Cuma mau buang itunya doang. kira-kira 2 jengkal ya. Kalau jarinya yang panjang mana, Ki? Ini yang Lebih panjang ya pasti. dari situ. Ya selebar kakaban itu aja kira-kira. Oke, Coba. satu bagian. Kayak lebih pendek itu. Coba lagi yang lain, satu kali pukul. Maksudnya kalau gua semua nggak. Permisi, brother. Ya, sok. Ini jadinya kayak gini. Nah, gantian. Itu kan gampang itu masanya kalau kayak gitu. Jangan pendek separuh, harus sama. Kalau nggak ini, potong aja nih. ukuran aja. Wes, mantap bagus ini. Gantian. Nah, kan? Silakan. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Nah, ini potong lagi nih, sayang. Sayang. Come on, bro. Ayo, come on, buddy. Ini dulu. Mau coba? Wah, maunya kita siang-siang mandi ke sungai tuh. Boleh. Sore ada foto di sungai itu ah. Selesai. Lanjut. Lanjut. Kena bambu ya, Pak ya? Iya. Bambu kuning, jeung bambu hidung. Oh, suka injek. Bambu kuning. Bukan. Nah, ini bambu apapun juga bisa ya, Pak ya? Bambu gombong atau bambu apus. Panjangnya Di sini berapa? bukan bambu apus, ini bambu tali di sini. Oh, soalnya bambu apus ya? Ya, Nah, pokoknya bambu yang kecil aja lah. Panjang kira-kira. Panjang 1,5 meter yang nggak boleh dipenjepit kakaban atau pakai kolam pak pemijahan pakai bambu, yang nggak boleh itu ada bambu kuning, Pak, nggak boleh itu. Penjepit kakaban ini nggak boleh di kolam pemijahan. Misalkan ada yang pakai kolam pemijahan kan ada yang pakai bambu, misalkan nggak pakai tembok, ya. Kalau pakai bambu ini nggak boleh itu. Pakai bambu kuning nggak boleh. Nggak boleh. Apa sebabnya? Ini adanya bukan di kolam pemijahan, bukan di penjepit kakaban, adanya di kolam indukan, Pak. Khusus di kolam indukan. Kita seperti contoh punya ikan, punya kolam satu buat indukan. Nah, ini harus ada ininya. Ya, Harus ada bambu kuning. bambu kuning. Kenapa begitu? Ya. Supranatural. Nah, ya. Harus Karena ada bambu kuning. bambu kuning itu kalau orang mengerti, orang Cina yang ngerti itu dibutuhkan sekali ini. Terus terang, dibutuhkan sekali. Itu ada yang di depan pintu kiri kanan. Tapi setengah meter. 150. Pas lah, 150 masa seharusnya. Ya, ini yang nggak boleh ini ya. Nanti kalau kurang paham ini tanya sama Abah nanti. Ini nggak boleh pakai penjepit kakaban, nggak boleh
kolam pemijahan pakai bambu, nggak boleh ada kolam bambu ini. Nah, Kalau pemijahan pakai bambu jangan pakai bambu kuning. nggak boleh bambu kuningnya. Tapi kalau terpal tembok Kalau boleh. terpal tembok boleh. Atau papan boleh. Kalau papan boleh gitu. Tapi yang penting bambu kuning nggak boleh. Adanya di kolam Jeruk makan indukan. jeruk makan jeruk. Kolam indukan adanya ya. Oke. Nah, nanti kalau kurang paham tinggal selanjutnya nanyain sama apa, malah materi siap-siap. Nah, ini kita panjang 1,5 meter lah. Iya. Belahan ininya tidak masalah, agak kecil sedikit kalau ini mah. Oh, lebar. Lebar ini tidak masalah Pak ya. Lebar. Cuman yang nggak boleh itu Pak, ini luasnya nih kita potong 1,5 di sini tuh Pak, ya potong 1,5 sini, dapat dipatah 1,5 lagi di sini, itu nggak boleh Pak. Di sini 1,5 itu nggak boleh tuh, 1,5 misalkan di sini, 1,5 di sini, itu nggak boleh. 1,5 apa Harus tuh? ada lebihnya, walaupun sedikit juga harus ada lebihnya, lebih dari sini juga nggak apa-apa, ya. Sebab tradisi bambu bolongnya dari sini cuma ke sini Pak. Dari sini cuma ke sini. Di sini udah nutup lagi Pak. Di sini udah ketutup. Mana kita mau jalan keluar usaha tutup. Kenapa? Kalau udah ketutup. Benar. Kalau udah ketutup susah jalan keluar Pak. Tapi kalau kita terbuka, ini mau kemana nih? Sana mau ke sini. Tapi kalau udah ketutup sama ini situ, bisa di dalam Pak. Kayak tikus aja di dalam. Benar nggak? Nah, walaupun di belah dua itu nggak boleh. Walaupun di belah dua itu nggak boleh. Satu panjang satu pendek gitu ya. Kalau itu nggak di belah dua nggak boleh. Walaupun nggak satu panjang satu pendek, walaupun sama juga nggak apa-apa. Yang penting di sini jangan Jangan di pas sini. Jangan ruas Pak ya. Pas Pas di ruas. di ruas. Nggak boleh pas di ruas ya. Nggak boleh pas di ruas itu ya. Nah, lagi. Antara bambu bila yang satu dengan yang lain ini Nggak bisa- apa-apa, nggak jadi misalkan masalah. ini. Nggak jadi Kayak masalah Pak. Ini kan Macam begini, nggak jadi masalah Pak. simetris kan sama. Nah, seperti begini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak Nggak jadi harus masalah. nggak harus Karena sama. satu batang jadi. Kalau Harus ini ruas satu ketemu ruas. satu ruas yang satu batang, kalau ini bukan satu batang ya, itu nggak jadi masalah ya. Nah ini yang keberapa ya? Yang ketiga ini jangan sampai ada yang terbalik Pak. Madepnya sama. Harus searah ruas Pak ya. Nah, Jadi satu ini satu ke atas. yang Harus di bawah. searah. nah, kita ngikutin hidupnya bambu Pak. Seratnya ke atas. Iya, ke atas. Kalau mau ke atas ya ke atas, Atas belah sini semua. ke atas, Bawah, belah sini ke bawah. atas. Kalau ini terbalik Pak. Nah, ini bagian atasnya, ini bagian bawah. Nggak boleh itu. Kita mau ke Jakarta 2 arah susah Pak, lama. Tapi kalau kita satu arah cepat Pak. Kalau satu arah. Tapi kalau 2 arah lama Kak. Ya, karena kita mentok dulu. Benar nggak? Usaha. Nah ini ada yang kasar Pak ya. Aduh, saya datang. Ini ada yang kasar. Yang kasar itu harus di bawah. Soalnya kita makunya mau dari atas. Nah, ini caranya. Tuh. Udah. Pemasangan kakaban yang kasar Kapan? Yang Yang kasar kasar harus di bawah Pak. harus di bawah. Harus di bawah. Nah ini nyambung ini nggak boleh begini Pak. Kita ngirit cakaban nyambung ini begini tuh nggak boleh. Lama-lama kan itu jadi meleset. Jadi jarang. Nah seperti begini Pak. Ya. Dilapis. Ya, apa-apa. Pak itu masih ada yang Apanya? Oh kan nanti ada nih yang potongan-potongan kata saya juga jangan dibuang. Nanti malah kepake. Pak, ruasnya Pak, potong Pak. Nah, ini caranya Pak ya, supaya bagus. Kalau di ikan lele, kalau di kita bilangnya kekaban, tapi kalau di ikan lele ini bilangnya sting bed Pak. Kasurnya itu. Spring bed. Sting bed ya kasur. Spring bed. Oh, 43 cm ya. 43 cm ya. Nah ini yang bawah sama yang atas harus pas Pak. Harus pas ininya. Yang bawah sama yang atas harus pas. Itu begini misalkan kurang ke sini kita tinggal narik kan. Misalkan lebar ke sini kita tinggal narik kan sebelum dipaku ya. Kalau udah dipaku susah nariknya. Benar nggak? Udah, saya udah bisa Pak. Nah kalau maku itu harus satu arah pun juga, tapi itu Bang nggak jadi masalah ya. Sebab bambu itu kebanyakan yang nggak lurus. Tapi kalau kita di sini paku nanti mencong. Tapi kalau kita di sini kurang ke sini tinggal ditarik Pak. Berurutan. Nah kalau pengen kakaban cepet rapuh, pakunya di sini satu tuh ya, itu cepat rapuh Pak. Tapi kalau Alhamdulillah kita- cepat ganti ya. Cepat ganti tahu cara kalau dekat begini Pak. Aduh, tangan saya yang kepaku Pak. Nah, kalau dekat begini kan ini ngepres Pak tuh. Ini rapat ya. Posisi Always rapat. lah. Benar nggak? Hmm.
makanya kita Alunya kurang gede. ini dipraktekkan dulu dari sini. Oh, bisa nyempong. Pak Kupa lah. Pak belakangnya Pak. Pak Kupa, Pak Kupa. Praktekin. Pak Kupa. Saya yang maku. Ya, Tukang. aku di sini, Pak. Nah, ini Pak. Nah. Pak, ini tarik dulu, Pak. Pakunya diselang-seling enggak Pak? Sanksinya. Ah, maksudnya di sini enggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak. Pak Kupa. Awas, Pak. Jadi yang maku ada pantangan nih Pak. Kalau cewek yang maku boleh nih Pak. Kalau lagi men jangan paku ya. Iyalah. Apa? Kalau men, halangan. Udah bro, dua kali pukul aja bro, gantian bro, gue nggak mau bro. Jadi gue bisa cerita di kampung, gue bikin kakaban di padepokan. Pulang dari sini. Nah, dipelajari pulang dari sini. Udah lurus ya? Ah, udah lurus, sudah lebih dari 2 nih, brother. Iya, udah lebih dari 2, nggak bisa digeser lagi. Balik terus dilipat. Jadi bagian paku yang tajam. Aduh. Oh, bahaya, Nah, ini kalau kita asal-asalan nih Pak nih, karena cepat sobek, tangan cepat sobek juga. Kalau taruh di kolam yang ini di bawah kan di atas. Di bawah. Berarti Iya, tambah solasi lebih bagus juga tuh ya. ini bagus, Pak. Dan soplas? Bagus. Wah, itu mau ngocot kan tepatnya. Ki, biasa kalau maku kan begini dulu Ki. Iya benar. Dimuat Oh dulu, iya Ki. dimuat. Nah, kok nggak diajarin tadi Ki? Oh enggak ah. Ikut ketelan. Nanti saya yang ribet yang diajarin sama Aki, ketelan aku. Ya, nanti Oke. kapan kayak gini ya. Selesai sudah satu Oh, ini kakaban. yang dicukur ya Ki. Ini nggak dicukur ya Ki. Nggak kesalam ya yang ini ya. Praktek pemasangan terpal. Kalau lantai kolam ada rumput atau alang-alang harus dibersihin dulu. Kalau rumput begini nih, bukan ditembusin rumput nih, bagaimana ya? Nah, ini kalau misalkan ada rumput ini kita campur dulu aja garpu, Pak. Diambilin dari bawah. Akar-akar gitu. Kalau Kita ronap. Boleh, direndam. Kalau kita pakai roll up, itu dalamnya dapat enggak? Iya, kalau pakai rendam kan langsung kering dulu ke akar. Akar nggak dapat. Kalau akar dapat. Ronap nggak dapat akar. Kalau muson yang nggak dapat. Apa pakai supremo? Nah, enakan begini, Pak. Lebih baik ini dicampur aja. Nah, dicampur aja aman, apalagi aman dicampur. Diganti pakai gantung tuh, ya. Jadi kalau pakai gantung tuh, jangan diingat dulu, jangan dulu ya. Apalagi nanti tangannya banyak kerikil. Nah, takutnya di situ banyak kerikil yang gitu. Nah, ini kan kalau udah dicampur nih, dibersihin dulu nih campur. Nanti kalau udah dicampur, ditumpuk dulu, nanti diayak, Pak, pakai ayakan pasir. Iya, betul. Pakai ayakan pasir. Nah, nanti kalau udah ini ditatain lagi. Nanti aja kalau udah jadi pondasi ditatain lagi ya, Pak ya. Nah, nanti bikin kolamnya teh 3x4. Jadi terpal 4x5. Cuma 3 mah bawahnya doang, Pak. Ini. Bawahnya ini 3 nih. Maksudnya Berarti tinggi 50 cm. Dibikin 3x4 karena ukuran terpalnya 4x5. Bikin kolamnya 3x4. Iya, berarti Jadi 50 cm. beli terpalnya enak itu 4x5. Terpalnya kan ukuran 4x5 kata ini kan naiknya berapa bro? Lipat. Kan ini mah cuma 3 mah ini doang. Ini. Ini 3 nih. Yang buat ketinggian gini. Kiri kanan 50 cm. Jadi 1 meter. Ki, kalau misalnya ini dari bambu ya, Nah, pemasangan bambunya gimana Ki? Boleh tuh balik. kalau pemasangan bambu buat penetasan boleh dibalik, tapi kalau buat kolam pemijahan nggak boleh. Kalau bagian bawahnya yang bawahnya. Tiangnya maksudnya. Dari pondasi kolamnya juga. Nah, boleh. Apa? Kalau pakai bambu, Ah. ya kalau pakai bambu Harus apa tadi? harus bagian bawahnya ya bawahnya buat ke bawah, kalau bagian atasnya ya buat ke atas. Iya, kalau pakai bambu. Tumbuh tadi. Nah, kalau pakai batako sih nggak Nggak masalah, soalnya kan. Nah, soalnya ini Pakai bambu tak? kalau bambu pakai kayu juga nggak jadi. Jadi ini masalah. di Kalau rondap kayu nggak bisa? kan nggak bolong. Kalau tutup sekaligus. Ini Pak, maaf Pak. Apa di sini nih? Ya ini bolong nggak? Enggak, maksudnya cuma buat Sampel. Nah, itu. Nah, ini caranya. Ya.
Ki nggak diisi air Ki. Oh ya, pasang terpal harus isi air. Oh gitu. Fresh di bawah. Air maksudnya air Dikit. salt. Nah, kalau udah begini, kita lipat di sini. Nah, ini kemana arahnya? Kalau mau ke sini, ya ke sini. Kalau mau ke sini, ya ke sini. Ada ini, Pak. Nah, ini lipatan, Pak, di sini. Saya berapa besok kayak gitu. Nah, ini kalau mau di sini, ya bisa, nggak apa-apa. Ya, sambil dulu, Pak. Kalau kolamnya 1,5 meter gimana Pak? Sama ngelipatnya begini. Begitu juga. Nah, sama nanti kepres sama air. Nah, kalau udah dilipat kan kita mah takutnya roboh lagi ke sini. Dipaku duluan. Benar. Das si paku. Itu kalau dari diajarin sama saya nggak boleh, Pak. Tuh, ada batu segini tuh, Pak. Kecil padahal tuh. Kalau terpal gede tuh. Nah, yang cepat bolong situ. Ya. Nah, kalau kita nggak boleh diajarin begitu. Dipaku dulu nggak boleh. Harus lantainya beres Jadi dulu. pakunya cuma satu di sini nih. Buat ngikat. Satu di situ. Satu di situ jadi 4 pakunya dulu supaya Sorry, nggak Pak. balik lagi. Berarti yang kita paku sebaiknya mungkin as-asnya ya, as tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah supaya nggak balik lagi sama angin ke sini. Kalau udah selesai paku 4, dipres sama air, Pak. Dipres dulu. Oh, di paku 4 Diisi air dulu. Isi air dulu. Hitung-hitung penyucian terpal, Pak. Hitung-hitung penyucian terpal. 30 cm mau berapa senti aja itu dia salah ya. Kalau kita paku duluan, terpalnya gantung begini. Dikarenakan pas paku itu enteng ngangkat. Tapi kalau dipres sama air kan sama air ke sini. Ini 20 cm atau 30 cm. Berarti air tuh untuk membuat cetakan ya. Cetakan, Pak. Benar. Kalau kita paku duluan begini nih, gantung. Makanya ada yang terbaca cepet sobek, masangnya asal-asalan, Pak. Ya. Kalau kita nanti kalau udah berapa di Tapi diisi air se anu. ya, 30 cm juga nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau udah kepres sama air, baru Pak paku. Urutkan sini ke sini, Pak. Nah, kita ngangkat lagi. Tapi dipres sama air juga, kalau mau dipaku dibuang lagi airnya mungkin ngangkat lagi, Pak. Itu nggak boleh ya, Pak ya. Nanti kalau udah selesai dipaku baru itu. Nah, terpal yang cepet sobek di sini gini, Pak. Ada sakit semua, Pak. Mau ngambil yang bagus kita buat pengiriman. Yang terpaksa kita mah yang sakit. Jadi bagaikan buat sekolah kamu. Ternyata Nah, ini kolam pemijahannya, kamar pengantinnya 4x2. Kalau mau pakai terpal 4x6. 4x6. 4x6 terpalnya ini. Jadinya itu kolam kamar pengantinnya 4x2. Tinggi semeter Terpalnya Jadi 4 kali 6. Soalnya ini yang 4 jadi 6. Yang 4 jadi yang 2 jadi 4. Yang 4 jadi 6. Nah, di sini jangan Sorry, Bro, terlalu tadi banyak. Warnanya juga kuning ya ini. kolam pemijahan Terserah, ukurannya warnanya sih nggak ini masalah. lebar 2 panjang 4. Lebar 2 panjang 4. Cuma di sini Ketinggiannya jangan itu? terlalu Semeter. banyak paritnya. Ketinggian semeter. Besaran hanya di pemilihan cengkungnya begini juga nggak boleh, apalagi pembesarannya. Ini kolam berapa ukuran terpalnya ini? 4x6. 4x6, jadi kolamnya teh 4x2. 4x6. Ya kan yang 2 jadi 4. Oh, terpalnya 4x6. Di sini kalau rata, ini di sini kalau rata susah nggak buang airnya, Pak. Cuman adalah sedikit mah seperti begini ya, supaya melengkung begini supaya mudah ngambil air, ya. Di sini, tapi jangan terlalu dalam. Kalau memang di Sedikit situ, lengkung, ya. Kamang di situ kalau terlalu dalam, pas penimihnya kurang berat, pas ikan mijah kan nggak diam, sering kejar. Pas kalau ngumpet ke situ, Pak. Jadi turun ke bawah. Nah, nanti turun ke bawah, diam di bawah, Pak tuh. Jadi di bawah. Enggak, soalnya nggak bisa keluar kan. Berat di sini. Nah, mentok, Pak. Dia nggak bisa keluar. Malah pagi-pagi bagusnya keluarnya, Pak. Nah, kalau kebanyakan punya dalam tengkungannya tuh di bawah ya, Pak ya. Jadi jangan terlalu banyak tengkungannya di situ. Beh, Telurnya bagus ini. nggak ada putihnya, Beh. Tuh. Ki, Warna telurnya tuh. Ki, nggak ada telur putih, Ki. Nggak ada ya Mas tuh telurnya. Mantap, Bun. Ah, jangan ya. Kumaha budakna? Tapi orang lamun eta diasupkeun ka dia ya. Bisi rumput. Kau ngerti ndak? Bilangnya, Ki jangan dekat-dekat, nanti dulu jatuh kolam sebelah sana. Orang bilang jatuhnya ke sini, sembarangan. udah ke Kalau kita masang tangkapan nggak boleh sembarangan, bismillah dulu ya Kang ya. Kenapa? Supaya bismillah dulu. Apa? Bagus nih telur. Ki, apa lu bilang, Ki? Tuh.
Kuning ya Ki ya. Suara yang bagus itu kuning Ki. Yang penting pemilihan indukan pas lalar malam itu.